Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar, dan saya tetap mengambil dari referensi kitab Riyadhus Shalihin. Pada konten kali ini saya akan berjudul Babus Sobrih. Bab ini menerangkan sabar dari segala cobaan atau musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dari taat kepada Allah, dan bersabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 200, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan menyabarlah kalian kepada orang lain, warabitu, dan siaplah kalian untuk menghadapi musuh di tepi negerimu, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat wa bassiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', dan sesungguhnya kami akan memberi cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Diberi kelaparan dengan Allah, diberi kefakiran dengan Allah, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali, dan diuji dengan kekurangan hartanya dikurangkan, dibangkrutkan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusih, dan kematian, wasamarotih, dan diuji dengan buah-buahan, yang mana tanaman-tanaman kita itu rusak, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu berilah kabar gembira. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu, orang yang mendapat berita gembira itu adalah orang yang ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna lillahi, kami ini adalah milik Allah, wa ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Semua apa yang diambil Allah itu adalah milik Allah. Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah akan menguji semua hambanya. Agar apa? Agar mereka naik kelas. Bagaimana kita akan naik kelas kalau kita belum melewati ujian? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah. Mereka itu yang akan mendapat keberkahan yang sempurna, yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersabar kepada apa yang telah Allah uji, maka kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau sudah mendapat ujian, bersabarlah kepada apa yang telah terjadi dan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau tidak mendapat hidayah, orang itu tidak mungkin sabar. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43, walaman sabara, dan sesungguhnya orang yang bersabar, sabar dari melakukan ibadah, sabar dari taat kepada Allah, sabar dari menghindari maksiat, wa ghafarah, dan orang itu memaafkan dari kesalahan orang lain. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi artinya apa? Artinya orang yang melakukan sabar itu sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Karena sabar itu adalah berpahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153, wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Artinya sholat dan bersabar itu ketika mendapat musibah, maka Allah akan memberi pertolongan. Ketika kita mendapat musibah itu dihadapi dengan kesabaran, banyak sholat sunnah, maka kita itu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak menguji seorang hambanya yang di luar kemampuannya. Jadi Allah itu memberi ujian kepada umatnya itu sesuai kemampuannya. Maka kalau ia tidak mampu, tidak mungkin diuji yang seperti itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Wala nabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar menguji kalian. Supaya apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dari kalian. Kenapa Allah itu memberi ujian dengan peperangan? Supaya dengan kesabaran, supaya Allah tahu kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassabirina, dan sampai kami mengetahui pada orang-orang yang bersabar. Wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat-ayat di dalam memerintah dengan sabar. Wa bayanu fadlihi, dan menerangkan keutamaan sabar. Kasiratun, ini banyak. Ma'rufatun, yang diketahui. Jadi bab memerintah kesabaran itu dan menerangkan keutamaan sabar itu adalah sangat banyak yang diketahui oleh banyak orang. Yang mana hadis yang pertama, wa'an Yahya, dan diceritakan dari Imam Yahya. Siapa Imam Yahya? Suhaib bin Sinan, yang merupakan Suhaib bin Sinan. Jadi nama dari Yahya itu, Imam Yahya itu adalah Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa itu Yahya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li ambil mu'mini, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Menakjubkan seperti apa? Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu semuanya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin, dan hal tersebut
tidak terjadi kepada seseorang illa lil mu'mini, kecuali terjadi kepada orang-orang yang beriman. Seperti apa hal tersebut? Hal tersebut itu idza asabathu sarra'u syakara, apabila ia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang beriman itu ketika mendapat nikmat, ketika mendapat kebahagiaan, maka ia bersyukur kepada Allah. Kalau seperti itu, fakana khairon lahu, maka bersyukur itu baik bagi dirinya. Maka nantinya pastinya akan nikmat Allah itu akan ditambah. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kalau Anda itu bersyukur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, maka niscaya itu aku akan menambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi kalau Anda mengingkari pada nikmatku, maka pasti azabku itu adalah sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus orang mukmin itu wa idza asabathu dharra'u, dan apabila ia mendapat musibah. Kalau orang mukmin itu mendapat musibah seperti sakit, pokoknya bermacam-macam musibah tersebut, kematian, seperti sakit-sakitan, seperti kebangkrutan, semua tanaman rusak, sabarah, maka ia bersabar di dalam menghadapi cobaan tersebut. Fakana khairun lahu, maka hal yang demikian adalah hal yang baik bagi dirinya. Hal seperti apa? Yaitu ketika mendapat nikmat bersyukur, dan ketika kita mendapat cobaan atau ketika ia mendapat musibah, maka ia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Terus selanjutnya hadis yang ke-32, wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda siapa Rasulullah, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ma li abdil mu'mini juz'un, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hamba-hambaku yang beriman. Hamba-hambaku yang beriman itu akan mendapat balasan yang sesuai. Kapan itu? Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku mencabut nyawa dari orang yang dicintai di dunia. Jika aku mencabut nyawa dari yang dicintainya, maka ia bersabar. Summa ahtasabahu illal jannah, kemudian ia rela dan bersabar, atau orang tersebut akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada musibah itu sabar, misalkan anaknya dimatikan oleh Allah, bersabar, atau musibah yang lain itu bersabar, maka balasan itu tiada lain surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, yang menceritakan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Terus hadis yang ke-33, wa an Aisyah, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga beliau diridhoinya, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah, sa'alat, bertanya siapa itu Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'uni, dari masalah ta'un. Jadi
Dahulu Siti Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit taun seperti penyakit COVID-19 dan penyakit yang menular. Fa'akhbaraha, kemudian Rasulullah itu memberitahu kepada beliau Siti Sayyidatina Aisyah, annahu kana adaban, sesungguhnya taun itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yab'athuhullah taala, yang telah dikirim Allah ala may yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit taun itu penyakit yang menular, penyakit virus itu adalah siksa dari Allah yang dikirim Allah, akan diberikan kepada orang yang dikehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, dan apabila penyakit taun tersebut menimpa kepada seluruh orang yang beriman, maka penyakit taun itu akan menjadi rahmat kalau di tempat-tempat orang tersebut terjadi penyakit taun. Seperti COVID-19 yang kemarin, falisa min abdin yaqa'u fit taun, kalau ada seorang hamba yang tertimpa penyakit taun, fayamkuthu fi baladihi sabiran wa muhtasiban, maka semestinya ia menetap di daerahnya atau menetap di rumahnya, tidak boleh keluar, tidak usah mengungsi ke tempat yang lain, dengan keadaan bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang seperti itu dilarang oleh agama kalau sampai kita mengungsi ke tempat lain ketika di daerah kita itu terjadi wabah taun seperti itu. Dan kita harus tahu annahu la yusibuhu illa ma kana kataballahu lahu, sesungguhnya taun tersebut tidak akan mengenai kita, taun tersebut tidak akan mematikan kita kecuali kalau sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja kita mati, meninggal dengan penyakit tersebut, illa kana lahu mithlu ajri syahidi, maka akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang meninggal karena penyakit COVID, penyakit taun, penyakit yang menular, maka dia kalau meninggal sama dengan pahalanya orang mati syahid, dengan syarat kita tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Rawahul Bukhari, dan yang menceritakan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Terus hadis yang ke-34, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sami'tu, saya mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, idab talaitu, apabila aku mencoba abdi, kepada hambaku, bihabibataihi, dengan kedua matanya, apabila aku mencoba hambaku dengan dibutakan kedua matanya, kata Allah, au fasabaroh, kemudian ia bersabar, awwattuhu minhumal jannah, maka kedua mata orang tersebut dengan Allah diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala,
Yang penting kita harus bersabar, seperti menahan mulutnya tidak mengeluh, seperti menahan hati dan menahan pikiran, tidak usah bingung maksudnya. Maka hal yang demikian itu orang yang dihilangkan kedua matanya dengan Allah, kalau bersabar dia diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya hadis yang ke-35, wa an Atha ibni Abi Rabah, dan ceritakan dari Imam Atha bin Abi Rabah. Atha ini putra dari Abi Rabah. Qala, berkata siapa itu Imam Atha, qala berkata li kepadaku Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Atha, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, berkata bagaimana? Ala urika imro'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Apakah mau Anda kalau saya tunjukkan kepadamu, kata Ibnu Abbas kepada Atha ini, dari wanita yang ahli surga? Qala fakultuh bala, maka kemudian saya berkata, bolehlah Ibnu Abbas, kata Imam Atha. Qala, berkata siapa itu Ibnu Abbas, hadhil mar'atu as-sauda'u atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada wanita yang berkulit hitam pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, inni usyrong, sesungguhnya saya menderita penyakit epilepsi atau penyakit ayan. Kata perempuan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini terkena penyakit epilepsi Nabi. Wa inni atakassafu, kalau penyakitku ini kambuh, auratku ini sering terbuka. Kalau saya lagi kambuh penyakitku, maka aurat saya ini sering terbuka. Fatullah ta'ala, maka tolong doakan saya kepada Allah agar penyakitku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata perempuan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa itu Nabi, kemudian Nabi itu menjawab, in syi'ti sabarti, kalau engkau berkenan bersabarlah. Kamu sabar aja, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda itu sabar, walakil jannah, supaya engkau, kalau Anda bersabar, kata Nabi itu, Anda akan dibalas surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau kau berkenan, saya akan mendoakan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya penyakitmu itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat, maka berkata siapa itu perempuan yang berkulit hitam, ini atakassafu, saya ketika penyakitku kambuh, maka sering sekali aurat-aurat saya ini terbuka Nabi. Fatullah alla atakassafa, maka tolong doakan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar auratku ketika penyakitku kambuh itu tidak terbuka seperti itu. Maka setelah itu fada'a laha, kemudian Nabi itu mendoakan perempuan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaqun alaih. Jadi intinya ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya musibah, apapun bentuknya, maka kita diwajibkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika ditimpa kelelahan,
ketika kita ditimpa penyakit, gangguan-gangguan yang tidak mengenakan, ditimpa musibah-musibah, sekalipun tertusuk duri, sekalipun telapak kaki kita itu tertusuk duri, maka kita harus bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, semoga saja cepat mendapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, semoga saja cepat mendapat keturunan. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, semoga bahagia selalu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.